Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Geografi Permukiman. Pada kesempatan kali ini, saya, Okisio Figulianti, akan memaparkan acara 4 yang berjudul Analisis Fisik, Analisis Peta sebagai berikut. Tujuan praktikum pada acara 4 kali ini meliputi: pertama, mahasiswa mampu melakukan studi karakteristik sosial ekonomi permukiman berdasarkan pada analisis data sekunder. Dan yang kedua, mahasiswa mampu memetakan distribusi karakteristik sosial ekonomi permukiman di Kabupaten Bantul. Pertama, mengenai aspek lingkungan permukiman dibagi menjadi dua, yaitu fisik dan non-fisik. Untuk aspek lingkungan fisik berkaitan dengan kelayakan kualitas permukiman, kondisi permukiman, pencapaian atau akses fisik. Lalu untuk aspek lingkungan non-fisik terbagi menjadi sosial yang berkaitan dengan dominasi penduduk, lalu ekonomi yang berkaitan dengan jenis kegiatan usaha, dan juga budaya. Selanjutnya, untuk data yang digunakan dalam analisis fisik permukiman dapat menggunakan dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari sumber asli, sedangkan sumber data sekunder didapatkan dari data yang sudah tersedia. Pada praktikum kali ini, analisis permukiman dilakukan menggunakan data sekunder sosial ekonomi dari wilayah Kabupaten Bantul. Analisis fisik permukiman sangat erat kaitannya dengan kondisi sosial ekonomi suatu daerah. Lalu, penilaian terhadap perumahan dan permukiman dari aspek sosial ekonomi terdiri atas tingkat kemiskinan, tingkat pendidikan, dan tingkat keamanan. Selanjutnya, ada 7 variabel sosial ekonomi permukiman, yaitu jumlah rumah, jumlah permukiman kumuh, jumlah rumah sewa, jumlah penduduk, jumlah pendatang, rata-rata lama sekolah, dan tingkat pendapatan. Berikut ini merupakan beberapa data dari Survei Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta dari Podes tahun 2011. Untuk data selengkapnya dapat dilihat pada modul yang telah dibagikan sebelumnya. Kemudian untuk hasil praktikum yang pertama, yaitu perhitungan klasifikasi karakteristik sosial ekonomi permukiman di Kabupaten Bantul. Untuk data dapat dilihat pada modul yang telah dibagikan. Kemudian klasifikasi dilakukan menggunakan rumus Sturgis dengan 3 kelas, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Sebelum mengklasifikasikan, kita membuat range, yaitu data maksimal dikurangi data minimal dibagi 3. Untuk klasifikasi rendah, A1 data minimal sampai dengan data minimal plus R. Lalu untuk klasifikasi sedang, itu A1 ditambah 0,01 sampai dengan A1 ditambah 0,01 ditambah R. Untuk klasifikasi tinggi atau A3 itu didapatkan dari A2 plus 0,01 sampai dengan data maksimal. Untuk hasil praktikum kedua yaitu tabel klasifikasi karakteristik sosial ekonomi permukiman di Kabupaten Bantul. Hasil dari perhitungan klasifikasi yang telah dilakukan pada HP yang pertama. Hasil praktikum ketiga yaitu peta klasifikasi variabel sosial ekonomi di Kabupaten Bantul, hasil dari perhitungan klasifikasi sebelumnya. Lalu hasil praktikum keempat yaitu tabel proyeksi penduduk dan luas kebutuhan lahan di Kabupaten Bantul tahun 2025, 2030, dan 2035. Untuk data yang diperlukan yaitu luas wilayah dalam meter persegi dan jumlah penduduk pada tahun 2015 serta 2020. Selanjutnya, untuk hasil praktikum yang terakhir yaitu contoh perhitungan proyeksi penduduk dan luas kebutuhan lahan di Kabupaten Bantul tahun 2025, 2030, dan 2035 pada satu kecamatan dengan rumus sebagai berikut. Yang pertama, untuk mencari proyeksi penduduk, kita harus menghitung laju pertumbuhan penduduk atau nilai R. Yang pada praktikum kali ini kita menggunakan data awal tahun 2020 dan 2015. Sehingga rumus R adalah 1/5 dikali ln dikali jumlah penduduk tahun 2020 dibagi tahun 2015. Lalu untuk mencari proyeksi 2025, 2030, dan 2035, rumusnya adalah PT sama dengan P0 dikali E pangkat R T. Lalu untuk luas kebutuhan lahan, dapat diketahui dengan mengkalikan luas wilayah dikali jumlah penduduk di wilayah tersebut dikali dengan kebutuhan lahan per orang. Yang dalam hal ini kebutuhan lahan per orang yaitu sebanyak 9 meter persegi.
Demikian yang dapat kami sampaikan. Bila masih ada yang kurang dipahami, dapat ditanyakan pada saat praktikum pada jadwal masing-masing. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.